Pemirsa Blora TV di mana saja berada, kembali bersama saya Urip Daryanto untuk mengulas sejumlah berita yang ada di Blora baru-baru ini. Salah satunya mengulas terkait Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman masuk dalam salah satu tokoh dari 75 tokoh pamomong di Jawa Tengah. Koran legend di Jawa Tengah, yaitu Suara Merdeka telah menganugerahi penghargaan kepada orang nomor satu di Blora baru-baru ini. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Gradika Brakti Praja, kantor Gubernur Jawa Tengah, tepatnya Jumat 25 Juli 2025 lalu. Yang mengagumkan, Arif disejajarkan dengan sejumlah tokoh pamomong yang notabene tokoh kaliber regional maupun nasional. Sebut saja ada Dr. H.C. K.H. Ahmad Mustafa Bisri, pengasuh Ponpes Raudhotut Tolidin Rembang, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. Termasuk ada nama Profesor Dr. Abdul Mukti, MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Komjen Pol Purna, Dr. Andes Ahmad Lutfi SH, SST, MKA, Gubernur Jawa Tengah, dan Taci Yasin Maimun yang Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pemirsa, orang Blora mungkin tak pernah membayangkan jika seorang laki-laki kelahiran desa Sendangbungu, Kecamatan Banjarrejo, Blora, 8 Maret 1980 lalu, yakni Dr. Haji Arif Rohman, SIP MSI, akan membuat perubahan Kabupaten Blora yang signifikan. Dan saat ini, Mas Arif, panggilan akrab sosok itu, kembali mengemban amanat sebagai Bupati Blora 2025-2030 bersama pasangannya, Wakil Bupati Hajah Sri Setiorini. Tak terbantahkan, sebagai pemimpin yang menjadi teladan dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi yang menantang. Sejak dipimpin Arif Rohman 2021 lalu, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Blora periode 2016-2021, Blora yang terkenal dengan kota sate itu melesat pembangunannya di segala bidang. Sebagai pamomong yang bertanggung jawab untuk melindungi orang yang dipimpinnya dari bahaya dan kesulitan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, juga melestarikan dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat kepada orang lain. Di periode pertama menjadi Bupati Blora, sejumlah prestasi diraih Kabupaten Blora, baik di tingkat regional maupun nasional. Sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu sebagai Bupati Blora periode pertama, style kepemimpinan Dr. Haji Arif Rohman yang mengutamakan ajakan guyup rukun sesarengan bangun Blora. Karena memang sejatinya untuk membangun Blora dengan hasil maksimal perlu sesarengan atau melibatkan banyak pihak. Dan gaya itu tetap dipertahankan hingga saat ini. Dan berkat gaya kepemimpinannya itu, berbagai prestasi gemilang diraih Blora. Pertama, di programnya mewujudkan Dalan Alus, pemerintah Kabupaten Blora telah mengucurkan anggaran hingga 1,2 triliun lebih, khusus untuk tahun 2023 saja di program ini, dengan anggaran sebesar Rp245.441.000 untuk membangun jalan 63.967,85 meter. Ditambah di tahun yang sama juga membangun 6 titik jembatan di Kabupaten Blora dengan anggaran Rp13.371.277.000. Sementara itu di tahun 2024, total anggaran untuk membangun jalan di Blora mencapai Rp68.703.861.000. Rinciannya dari DAK sebesar Rp6.847.191.000, Bankeu Rp15 miliar, dan dari APBD sejumlah Rp46.456.670.000. Prestasi gemilang kedua adalah sebagai perwujudan Banyune Mili Terus. Di tahun 2023 telah terbangun saluran irigasi sepanjang 518 meter, rehab 2 embung, pembangunan tanggul sungai sepanjang 2.181,05 meter. Selain itu melakukan pengembangan sistem pengelolaan air minum sebanyak 1.689 SR sambungan rumah dengan total anggaran Rp13.161.347.000. Di tahun 2021, 2022, dan 2024 tidak terhitung lagi kegiatan serupa. Prestasi gemilang ketiga, Arif Rohman jago lobi. Berkat lobinya ke pemerintahan pusat, karena memang dekengan pusat dari Mas Arif ini luar biasa,
telah terbangun bendungan raksasa, proyek PSN Randu Gunting yang ada di wilayah Japa. Menyusul yang masih on proses saat ini adalah Bendung Gerak Karangnongko di wilayah Blora Selatan dan Bendung Cabean yang ada di wilayah Kecamatan Todanan. Di bidang lingkungan, yang masuk prestasi gemilang Mas Arief keempat, melalui beberapa program, pemerintah Kabupaten Blora berhasil meraih penghargaan Anugerah Adipura dengan kategori Kota Kecil Terbersih tahun 2024 yang kedua kalinya. Penghargaan serupa juga diraih di tahun 2023. Prestasi gemilang yang kelima untuk meningkatkan kualitas SDM Blora melalui program Satu Desa Dua Sarjana pada tahun 2023 ada 130 warga Blora menerima beasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.120.500.000. Masih dalam bidang pendidikan dalam rangka peningkatan SDM, Pemkab Blora melalui Disdik bekerja keras untuk menurunkan angka anak tidak sekolah ATS. Hasilnya, dari jumlah ATS 6.480 orang, dengan berbagai upaya yang dilakukan Disdik, ATS berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal jumlahnya sekitar 4.000 orang, dan 1.000 lagi dikembalikan ke jalur pendidikan non-formal, kejar paket B dan paket C. Untuk menunjang program ini, di bidang Sarpras, Pemkab Blora juga memperhatikan bangunan untuk sekolah. Di tahun 2023 saja, telah merehabilitasi gedung dan sarana prasarana sekolah dengan anggaran sejumlah Rp106.303.510. Anggaran ini untuk 417 sekolah setingkat PAUD, RASKB, SDMI, dan SMPMTS. Sementara itu, dalam rangka peningkatan SDM dengan diimbangi pendidikan keagamaan, Pemkab Blora menerapkan program Sekolah Sisanergi di semua tataran pendidikan. Ada pula program Satu Desa Satu Hafiz yang diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada santri penghafal Al-Quran yang pada tahun 2023 sudah mencapai 128 santri. Program ini terwujud salah satunya didukung oleh Baznas Kabupaten Blora. Selanjutnya, prestasi gemilang ke-6 dari Arief Rohman berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2023. Dan 2 tahun sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan berbagai program. Di tahun 2023, beberapa upaya ngopeni kadang kekurangan telah dilaksanakan. Di antaranya pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 1.966 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.027.500.000. Di bidang kesehatan, yang merupakan prestasi gemilang Arief Rohman ke-7, Kabupaten Blora telah mewujudkan 2 rumah sakit baru berskala besar. Masing-masing di Blora Selatan, Randu Blatung, telah berdiri dan operasional RS Samin Suroten Tiko. Sementara di Blora Barat, Kunduran, juga telah berdiri dan operasional Rumah Sakit Bahayangkara. Prestasi gemilang Bupati Arief ke-8, yakni bersama dengan pemerintah pusat, reforma agraria telah sukses dilaksanakan di Blora. Pemerintah Kabupaten Blora bersama BPN telah memfasilitasi penyelesaian status tanah di kawasan Wonorejo yang sudah puluhan tahun bermasalah. Presiden telah menyerahkan 1.043 sertifikat HJB kepada penerima tahap I dan pada Agustus 2023 lalu. Untuk tahap itu, ada 80 sertifikat yang dibagikan. Terkait perhutanan sosial, juga telah terbit sertifikat kelompok tani hutan sebanyak 18 buah untuk 2.939 KK atau kepala keluarga dengan luasan total 2.560 hektar. Prestasi gemilang Arief Rohman ke-9 selama pemerintahannya telah menerima banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Di tahun 2023 saja, predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Kementerian Keuangan diraih Blora 9 kali berturut-turut. Kabupaten Layak Anak peringkat Madya tahun 2023 dari Kementerian PPPA RI. Swasti Sabah Pradapa, Kabupaten atau Kota Sehat tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2023 dari Kepala BKKBN. Blora juga menjadi penerima penghargaan Kabupaten Terinovatif di Innovative Government Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri RI. Anugerah Meritokrasi KASN 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Penghargaan Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta atas penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2023 dengan metode CAT BKN secara mandiri.
Kemudian inovasi salah satu Fasiankes di Blora juga memperoleh penghargaan Best Practice pemberian PMT berbahan pangan lokal dari Kementerian Kesehatan untuk UPTD Puskesmas Tunjungan. Public Services of the Year Jawa Tengah tahun 2023 dari Mark Plus Institute untuk UPTD Puskesmas Japah. Bebas Stunting Award 2023 dari Kementerian Desa PDTT RI untuk Desa Ngelandean. Selanjutnya, peringkat kelima media center terbaik kabupaten atau kota, kontribusi berita dari Kementerian Kominfo RI. Peringkat ke-8 media center terbaik kontribusi foto Kementerian Kominfo. Akreditasi paripurna Rumah Sakit RSUD Dr. R. Suprapto Cepu dari KARS dan Kementerian Kesehatan. Akreditasi A dari Kepala Perpusnas untuk Dinas Perpustakaan Kearsipan. Tak hanya itu, kreativitas dan inovasi desa yang ada di Kabupaten Blora berhasil mendapatkan apresiasi pemerintah pusat, di antaranya juara ke-13 Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023, kategori desa sangat tertinggal atau berkembang, dari Kementerian Desa PDTT RI untuk Desa Bangsri. Desa Sambung Rejo masuk dalam 75 besar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, di mana berhasil juara harapan 4 Desa Wisata Berkembang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Ini dimungkinkan dampak Arif, yang akrab dipanggil dengan Gus Arif itu, aktif di beberapa organisasi semenjak dari SMA, seperti Organisasi Siswa Intrasekolah, OSIS. Pada tahun 1995 sampai dengan 1997, Wakil Ketua Himpunan Pengajian Remaja Islam Blora atau Himparisba, 1996 sampai dengan 1997. Karir organisasi itu berlanjut saat menempuh pendidikan di FISIP, Hubungan Internasional di Universitas Darul Ulum Jombang. Di antaranya, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Putra Nadlatul Ulama, PC IPNU Kabupaten Blora, 1999-2000, Sekretaris PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang, 2000-2001, Ketua PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang, 2001-2002. Jarak Jombang ke Blora tak menjadi hambatan untuk berkhidmat pada IPNU. Setelah lulus dari Darul Ulum Jombang, melanjutkan di studi pascasarjana program studi FISIP Ilmu Politik Universitas Indonesia dan berhasil menyandang gelar Master Science pada tahun 2007. Dan di tahun 2023, saya kembali menempuh program studi doktoral di Universitas Negeri Semarang dan berhasil mendapat gelar doktor pada Desember 2024. Pada tahun 2016-2021, mengemban amanat masyarakat Blora sebagai Wakil Bupati, dan pada tahun 2021, dipercayai masyarakat Kabupaten Blora sebagai Bupati periode 2021-2025. Di saat mengemban amanat sebagai Bupati Blora tahun 2021, disinilah masa-masa sulit, karena saat itu pemerintah pusat mewajibkan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Kini di jabatan kedua, sebagai Bupati Blora, kembali menghadapi tantangan besar, menyusul adanya program efisiensi anggaran yang dicanangkan dari pemerintah pusat. Strategi dan inovasi sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak PR pembangunan di Blora yang harus diselesaikan. Perjalanan pembangunan Kabupaten Blora di bawah kepemimpinan Bupati Haji Arif Rohman SIP MSI selama tahun 2023 lalu berhasil menorehkan banyak prestasi dan penghargaan. Prestasi dan penghargaan yang ditujukan untuk Bupati, Pemkab, maupun dinas instansi baik di tingkat provinsi maupun nasional, hingga akhir Desember 2023 itu, setidaknya total ada 35 penghargaan yang berhasil diraih Blora. Menerima penghargaan Adipura 2022 dari Kementerian LHK pada Februari 2023 sebagai Kabupaten Kota Kecil Terbersih. Penghargaan Lencana SGD Desa dari Menteri Desa PDTT atas komitmen Bupati Blora dalam konsolidasi data SGD Desa pada Maret 2023. Penghargaan dari Menteri ATR BTN atas penyelesaian sengketa tanah tercepat yang sertifikat tanahnya langsung diserahkan Presiden Joko Widodo Maret 2023. Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 terbaik yang diperoleh Desa Sambung Rejo Kecamatan Sambong pada bulan Mei 2023. Penghargaan Opini WTP ke-9 kalinya
atas LKPD 2022 pada Mei 2023 dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Penghargaan dari Kapolda Jateng untuk Bupati Blora atas hibah aset tanah untuk mendukung percepatan pembangunan RS Bahayangkara bertepatan dengan HUT Bahayangkara ke-77 tahun, Juli 2023, di lapangan Simpang 5 Semarang. Penghargaan Lencana Manggala Karya Kencana dari Presiden RI di Palembang atas komitmen Bupati dalam menyukseskan program KB Bangga Kencana Kabupaten Blora pada Juli 2023. Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Juli 2023. Penghargaan Public Services of the Year Jateng 2023 dari Mark Plus Indonesia yang diserahkan di Semarang, Juli 2023. Pemkab Blora berhasil menduduki peringkat 6 Porprov Jateng 2023 dengan raihan 39 emas, 43 perak, 41 perunggu, naik dari sebelumnya peringkat 11 di Porprov 2018. Penghargaan Muri Pemakan Pakaian Adat Samin terbanyak 5.731 peserta di tanggal 16 Agustus 2023. Penghargaan Muri Sajian Sego Berkat Bungkus Daun Jati terbanyak 9.640 sajian pada tanggal 16 Agustus 2023. Basnas Award Jawa Tengah 2023 yang diraih Basnas Blora atas nominasi pengumpulan dan pentasyarufan zakat terbaik 2023. Penghargaan Anugerah Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 Kementerian Desa PDTT yang diraih Desa Bangsri Kecamatan Jepon sebagai terbaik 13 nasional pada November 2023. Penghargaan Swasti Sabah Padapa Kabupaten Sehat 2023 dari Menteri Kesehatan RI untuk Kabupaten Blora, November 2023. Penghargaan Rekor Muri Penyelenggara Lomba Mewarnai PAUD terbanyak 29.713 anak di media kertas koran pada 6 Desember 2023. Penghargaan Anugerah Meritokrasi KSN 2023 yang mana Kabupaten Blora masuk kategori baik pada 7 Desember 2023. Penghargaan IGA Award 2023 sebagai Kabupaten Terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri yang mana Blora berhasil masuk 16 besar se-Indonesia dengan 210 inovasi. Inovasi unggulan silat Dinas Pendidikan dan Kota Umat Dinas Pangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Penghargaan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dengan nilai 92,69 kategori kualitas tertinggi zona hijau dari Ombudsman RI. Penghargaan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Blora 2023 dari 69,95 menjadi 70,63 sehingga menjadi kategori tinggi dari sebelumnya sedang yang dikeluarkan BPS. Penghargaan untuk RSUD Dr. R. Sutijono Blora sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2023 dari Kementerian Pan-RB dengan nilai A-. Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2023 dari Kementerian LHK untuk SMP Negeri 1 Sambong. Penghargaan kategori terbaik program Kartu Tani dari BRI dalam rangka implementasi Kartu Tani Terbaik Klaster 2 2023. Penghargaan Pasar Tertib Ukur 2023 untuk Pasar Mulyorejo Kecamatan Cepu dari Kementerian Perdagangan RI. Juara 2 tingkat nasional kategori pasangan KB Lestari 20 tahun dari BKKN RI tahun 2023. Penghargaan akreditasi A untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Blora dari Perpusnas RI 2023. Penghargaan Media Center Terbaik 5 2023 dari Kementerian Kominfo. Penghargaan akreditasi paripurna RSUD Dr. R. Suprapto Cepu dari Kemenkes RI 2023. Penghargaan dari BKN Kanrek 1 Yogyakarta untuk Pemkab Blora atas penyelenggara seleksi CASN tahun 2023 metode CATBKN secara mandiri di UNS Surakarta. Penghargaan Bebas Stunting Award 2023 dari Kementerian Desa PDTT untuk Desa Ngelandeyan, Kecamatan Kedung Tuban. Penghargaan Best Practice Pemberian PMT Berbahan Dasar Pangan Lokal dari Kementerian Kesehatan RI untuk Puskesmas Tunjungan. Jateng Award dari Gubernur Jateng bagi pemerintah kabupaten kota se-Jateng atas penerapan sistem merit pada manajemen ASN BKD tingkat provinsi 2023, 7 Desember 2023.
Anugerah Parahita Eka Praya 2023 dari Kementerian PP dan PA kategori Madya. Penghargaan dari Suara Merek Network dalam ajang Satria Brand Award 2023, kategori Satria Leader Award bidang pembangunan dan pertanian organik yang diserahkan CEO Suara Merek Network Kukrit Suryo Wicaksono MBA. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 2023 dari Pemprov Jateng yang diserahkan PJ Gubernur pada 28 Desember 2023. Tak ada gading yang tak retak. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Arif selama memimpin Blora. Harapannya 5 tahun mendatang, bersama Budeh Rini, panggilan akrab Wakil Bupati Hajah Sri Setiarini, Blora semakin kencar-kencar. Percepatan pembangunan di segala bidang akan merata di seantero Blora. Ada sebagian orang memandang sebelah mata bahwa Mas Arif hanya mementingkan sholawatan saja, sementara sektor-sektor kebudayaan lain terlupakan. Terlepas bahwa sebegitu dahsyatnya manfaat sholawatan, seperti dalam menghadapi fitnah, Mas Arif sering menganjurkan untuk memperbanyak sholawat, agar orang yang menebar fitnah segera dibukakan mata hatinya dan diampuni dosa-dosanya. Namun demikian, perhatiannya dalam nguri-nguri kebudayaan di Blora juga sangat tinggi. Di era kepemimpinan Bupati Arif Rohman, upaya melestarikan budaya tradisional khas Blora wajib hukumnya, dan tidak sekedar berteori. Bisa dilihat apa saja yang sudah dilakukan demi lestarinya budaya tradisional yang ada di Blora. Soal sholawatan dan pelestarian budaya selama kepemimpinan Arif Rohman juga diakui oleh mantan Sekda Blora yang saat ini menjadi Ketua PWRI Blora, Bambang Sulistia. Mantan birokrat legend di Blora itu mengungkapkan, selama ini belum ada bupati di Blora yang begitu menggiatkan sholawatan di seantero Blora seperti Arif Rohman. Menurutnya, selama 31,5 tahun memimpin Blora, Mas Arif juga getol mengupayakan upaya pelestarian budaya tradisional di Blora begitu masif, mulai dari barongan, pedalangan hingga tayub dan seni tradisional lainnya. Satu bukti Pak Arif konsen di pelestarian budaya tradisional Blora adalah dengan digelarnya seni tayub yang melibatkan sekitar 3.000 penari tayub. Ini kalau mau dicatatkan muri, pasti akan masuk pencapaian rekor muri tandas Bambang Sulistia. Diketahui selama kepemimpinan Arif Rohman, pementasan wayang kulit rutinan setiap sebulan sekali yang dahulu digelar setiap malam Jumat Pon di pendopo rumah dinas Bupati Blora dan sempat berhenti, dihidupkan kembali. Ada perubahan. Jika semula setiap malam Jumat Pon, pementasan wayang kulit dengan menampilkan dalang-dalang lokal Blora akan dihelat setiap malam Sabtu Pon. Arif Rohman mempersilahkan agar Persatuan Pedalangan Indonesia, Pepadi Kabupaten Blora, bisa mengatur jadwal pementasan wayang kulit dengan menampilkan dalang-dalang lokal Blora. Menurutnya, kegiatan tersebut untuk melestarikan seni budaya tradisional, sekaligus regenerasi seniman di Kabupaten Blora. Untuk itu, harus terus didukung dan dilanjutkan pentas wayang kulit yang beberapa waktu lalu sempat terhenti karena ada pandemi. Sebagai bentuk pelestarian seni tayub, yang merupakan kesenian tradisional khas Blora, di Blora Culture Festival 2024 juga digelar. Disuguhkan gelar tari tayub massal yang melibatkan sekitar 3.000 penari dari berbagai elemen masyarakat di Blora, di lapangan Kridosono. Bahkan, Arif Rohman dan Forkompimda juga ikut joget bersama ribuan penari tayub lainnya. Suasana semakin terasa dengan kesenian tradisional khas Blora. Lantaran juga bersamaan dengan itu, juga ada gelar seni rampak barongan. Kepada generasi muda, Mas Arif berpesan agar turut menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur. Sebagai generasi muda, kita harus nguri-nguri kebudayaan yang menjadi warisan leluhur kita. Dengan budaya, kita bisa bersatu, rukun dan kompak, pesannya. Selamat Pak Arif, semoga ke depan banyak prestasi yang terukir untuk Blora. Demikian pemirsa, berita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di berita selanjutnya.